Supreme Martial God Technique. Bab 1461-1470. Bab 1461 Gunung Kunlun. Pertanyaan mereka dengan cepat terjawab. Dalam video tersebut, hanya terlihat sosok yang memancarkan cahaya cian, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan melintas di depan planet B53. Saat berikutnya, saya melihat pria ini mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan aura menakutkan seperti naga mengelilingi tangan kanannya. Ledakan. Raungan keras menyapu langit secepat guntur. Bahkan tanpa menonton videonya, banyak orang mendengar suara keras di kehidupan nyata. Seluruh dunia bergetar, dan planet B53, yang berdiameter 5.000 meter, meledak. Dan bukan hanya itu saja. Saat ini jaraknya begitu dekat, bahkan pecahan setelah ledakan masih dapat menimbulkan hantaman semi-destruktif terhadap bumi. Namun, setelah pecahan ini meledak, semuanya dikumpulkan di depannya oleh sosok cahaya dan bayangan cian. Kemudian, dalam video tersebut, ia terlihat dengan penuh semangat melemparkannya ke arah langit. Fragmen yang meledak ini sebenarnya terlempar keluar bumi sepanjang lintasan yang diikutinya saat jatuh. Lambat laun, semuanya kembali tenang. Saat ini, seluruh bumi berada dalam suasana yang sangat sunyi. Semua orang menatap kosong ke layar video di depan mereka, tercengang. Dari kekafiran yang semula hingga saat ini tidak mungkin mereka kafir. Ini adalah manusia, dan dia tidak terlihat seperti alien legendaris, baik dari penampilan maupun posturnya, dia sama persis dengan orang normal. Pada saat ini, para pemimpin Badan Keamanan Luar Angkasa Tiongkok dan seluruh kerajaan di seluruh dunia kembali berkumpul melalui koneksi video. Sekarang setelah hal-hal terjadi, Pusat Keamanan Luar Angkasa Kekaisaran Tiongkok tidak menyembunyikan apapun, dan telah mempublikasikan video yang diambil dari penerbangan C-22 dan hasil perbandingan karakter dalam kedua video tersebut. Momen ini mengejutkan semua pemimpin kekaisaran. Setelah mempertimbangkannya, mereka sampai pada dua kesimpulan. Pertama, orang ini memiliki asal-muasal yang misterius dan tidak memiliki niat jahat, ia harus ditemukan secepatnya. Kedua, video dan hasil perbandingannya harus dipublikasikan. Setiap orang harus mengetahui hal ini dan siapa yang menyelamatkan mereka dan bumi. Begitu videonya dirilis, niscaya menimbulkan keributan di seluruh dunia. Pusat Keamanan Luar Angkasa berbagai negara pun bergegas mengirimkan banyak orang ke tempat ledakan planet B53 untuk mencari jejak orang tersebut. Tapi tidak ada yang ditemukan. Karena Wu Yun sudah lama jauh dari sini. Tapi Wu Yun tidak tahu bahwa orang-orang di bumi sedang mencarinya. Karena ketika dia menggunakan budidayanya untuk meledakkan planet B53, dia menyadari bahwa sepertinya ada reruntuhan kuno di bagian barat Kekaisaran Tiongkok. Lonceng penciptaan ilahi juga menyadarinya. Lonceng penciptaan ilahi juga menyimpulkan bahwa Wu Yun memicu reruntuhan formasi kuno di gunung ketika dia menggunakan budidayanya, dan tempat itu seharusnya menjadi tempat yang ingin ditemukan Wu Yun untuk mengatasi kesengsaraan. Saat ini, Wu Yun sedang dalam perjalanan ke gunung ini. Karena kecepatan Wu Yun sangat cepat, ukurannya terlalu kecil, dan dia tidak memperkirakannya sebelumnya. Satelit pemantau bumi tidak dapat menangkapnya secara real-time. Oleh karena itu, Wu Yun menghilang begitu saja dari pandangan orang-orang di bumi. Tempat tujuan Wu Yun sekarang adalah pegunungan Kunlun di bumi. Kunlun dikenal sebagai gunung suci pertama di Tiongkok, sebagian besar mitos dan legenda Tiongkok kuno terkait dengan Kunlun. Pada saat yang sama, Kunlun bukan hanya gunung suci pertama di Tiongkok, tetapi juga satu-satunya situs formasi kuno yang tersisa di dunia, dan merupakan gunung terlengkap. Oleh karena itu, perasaan Wu Yun benar, dia telah menemukan tempat yang tepat. Jika dia ingin selamat dari kesengsaraan di bumi, reruntuhan formasi kuno Kunlun adalah tempat terbaik untuk dia datangi. Tidak lama kemudian, Wu Yun tiba di pinggiran pegunungan Kunlun. Melihat ke bawah, mau tak mau aku kagum. Saya melihat 4 karakter menakutkan diukir di atas batu besar di gunung yang menjulang tinggi di bawah. Gunung Kunlun. Gunung Kunlun, ternyata tempat ini bernama Gunung Kunlun. Gumam Wu Yun dalam hati, namun menurutnya tidak ada salahnya menggunakan kata Gunung Kunlun untuk menggambarkan pegunungan di hadapannya. Terlepas dari keagungan dan keagungan gunung ini,
hanya dengan melihat 4 karakter kuat dengan naga terbang dan burung phoenix, kita dapat menyimpulkan bahwa pasti ada beberapa makhluk tertinggi di sini. Selain itu, dia adalah makhluk tertinggi dengan pencapaian menakjubkan dalam ilmu pedang. Orang-orang biasa, bahkan Wu Yun, yakin bahwa mereka dapat mengukir font yang seperti aslinya. Melihat bentuk seluruh gunung, Wu Yun tidak pernah menyangka bahwa akan ada gunung yang begitu megah di bumi di dunia akhir Dharma ini. Melihat puncak gunung di depannya, Wu Yun bahkan untuk sementara lupa bahwa ini adalah dunia akhir Dharma. Karena seluruh pegunungan Kunlun terbungkus dalam energi spiritual yang kental, dan ketebalan energi spiritualnya tidak lebih lemah daripada benua hutan belantara, dan bahkan sedikit lebih kuat. Tentu saja, jangkauan energi spiritual ini hanya mencakup sekitar Gunung Kunlun. Sebab, di pegunungan Gunung Kunlun terdapat formasi yang sederhana dan sederhana, meski bobrok namun masih bisa digunakan. Justru karena adanya formasi inilah kekayaan energi spiritual Gunung Kunlun tetap terjaga. Ini dia, haha. Wu Yun gembira, melompat ke udara, dan terbang langsung menuju puncak Gunung Kunlun. Jatuh ke dalam formasi kuno, Wu Yun tiba-tiba merasa seperti berada di puncak gunung. Melihat ke bawah ke pegunungan di sekitarnya, dia merasa seperti dialah yang akan menyerah padanya. Tidak hanya itu, saat Wu Yun jatuh ke dalam formasi kuno, Wu Yun merasakan formasi kuno yang tampaknya rusak itu mulai bergerak perlahan. Samar-samar, sepertinya ada beberapa bisikan kuno yang terngiang-ngiang di telinganya. Itu memang Gunung Kunlun, sungguh mengesankan. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Bab 1462-69 Kesengsaraan Surgawi datang lagi. Saat Wu Yun selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba melihat ke atas dan melihat bahwa di atas langit, ruang mulai terdistorsi, dan suara guntur rendah datang dari luar awan. Di bawah awan, guntur yang terlihat samar-samar perlahan-lahan muncul, dan guntur yang berkelok-kelok seperti naga mulai muncul di langit. Apakah itu akan datang begitu cepat? Wu Yun tampak sedikit aneh dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa bahwa 69 kesengsaraan surgawi kali ini tampaknya jauh lebih lemah daripada yang terjadi di benua Manghuang, tapi berbeda dengan yang ada di benua hutan belantara? Rubah giok ungu hampir sama ketika melewati masa kesusahan sebelumnya, mungkinkah karena belum terkondensasi? Memang benar, kali ini 69 kesengsaraan surgawi, dilihat dari auranya, itu jauh lebih lemah dari yang terakhir kali. Terlebih lagi, lorong gelap yang muncul di angkasa luar juga tidak muncul. Terakhir kali, lorong gelap inilah yang membuat Wu Yun merasa sangat menyeramkan. Meski ragu, Wu Yun tidak menunda, dan segera duduk bersila dan mulai membuat persiapan menghadapi kesengsaraan. Tetapi pada saat ini, lonceng penciptaan ilahi di tubuh Wu Yun diam-diam menghela nafas lega. Dia secara alami dapat merasakan aura 69 kesengsaraan surgawi saat ini. Alasan mengapa dia menghela nafas lega adalah karena dia tahu bahwa Wu Yun akan memiliki peluang besar untuk berhasil mengatasi kesengsaraan kali ini. Sebab, di bawah kendali pria berjubah hitam, Wu Yun pergi ke dunia bawah dan lolos dari kejaran orang-orang yang menguasai Tianlei. Kemudian dia datang ke dunia akhir Dharma yang telah ditinggalkan oleh mereka, dan memang menyingkirkan mereka untuk sementara. 69 kesengsaraan surgawi pada saat ini tidak dikendalikan oleh manusia, tetapi merupakan kesengsaraan surgawi biasa. Dengan kekuatan Wu Yun saat ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah menghadapi bencana biasa ini. Anak nakal, tenanglah dan jangan cemas. Kali ini, karena kamu sedang mengatasi kesengsaraan di dunia akhir Dharma, kesengsaraan guntur tidak sekuat itu. Kesengsaraan, ayo. Dewa Pencipta Bel mengingatkan. Oh, itu dia. Setelah mendengar penjelasan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun diam-diam menghela nafas lega, diam-diam berpikir itulah masalahnya. Pantas saja 69 kesengsaraan surgawi kali ini jauh lebih lemah, ternyata karena mereka berada di dunia akhir Dharma. Dan saat Wu Yun sedang bersiap untuk mengatasi malapetaka tersebut, pada saat ini, pusat keamanan luar angkasa berbagai negara di muka bumi. Khususnya di pusat keamanan luar angkasa Kekaisaran Tiongkok, terjadi ledakan lagi.
Lusinan satelit pengintai di seluruh dunia mengalihkan gambar mereka ke pegunungan Kunlun, di atas guntur mengerikan di langit di puncaknya. Bagi manusia di bumi, ini adalah perasaan apokaliptik. Karena mereka bukan lagi bagian dari dunia budidaya, dan dengan kekuatan teknologinya, mereka belum begitu kuat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menjelaskan pemandangan yang mereka lihat di depan mereka dengan cara yang ada. Di atas pegunungan Kunlun, seluruh langit seakan berubah menjadi lautan guntur. Kekaisaran China mengira ada invasi alien dan segera mengirimkan pesawat tempur terkuatnya ke sana. Namun, pesawat tempur yang dibuat dengan teknologi biasa ini sama sekali tidak bisa mendekati kawasan tersebut. Setiap kali mendekat, instrumennya akan langsung rusak bahkan hampir hancur. Skuadron tempur yang datang untuk menyelidiki hampir jatuh. Bos, apakah kemunculan guntur mengerikan ini ada hubungannya dengan orang yang menyelamatkan bumi? Kami menemukan beberapa petunjuk sebelumnya. Setelah dia menghilang, dia sepertinya pergi ke arah Gunung Kunlun. Mungkinkah karena dia berada di Gunung Kunlun? Menarik guntur. Di Pusat Keamanan Luar Angkasa Kekaisaran Tiongkok, tim tingkat tinggi mengadakan pertemuan darurat, dan seseorang berbicara selama pertemuan tersebut. Pria yang dikenal sebagai bos sekali lagi melihat video dari satelit pengawasan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia yang menyebabkan guntur, mengapa? Mengapa dia yang menyebabkan guntur? Bos, apakah itu kesengsaraan guntur? Apakah itu kesengsaraan guntur dari mitos dan legenda kuno yang telah lama kita lupakan dan tidak dikenali oleh tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini? Mungkinkah orang itu adalah seorang kultivator yang kuat dari suatu zaman kuno? Dikatakan bahwa para kultivator yang kuat itu, ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dapat mengasingkan diri selama puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu atau jutaan tahun dalam satu waktu. Mungkinkah dia pernah berada di masa lalu? Pengasingan sampai sekarang, dan sekarang dia mengatasi kesengsaraan. Bos menggelengkan kepalanya, tapi dia mengangguk lagi, lalu berkata, bencana guntur. Meskipun tidak ada yang bisa menyimpulkan bahwa bumi, yang telah ada selama miliaran tahun, telah pernah memiliki kekuatan supernatural dan menakutkan, namun berdasarkan verifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, umat manusia dalam jutaan tahun sejak zaman kera, tidak pernah ada apa yang disebut sebagai bukti substantif dari budidaya Tao. Apakah ini dapat dipercaya? Bos, lihat, itu Gunung Kunlun, yang puncaknya ditransmisikan kembali oleh satelit. Videonya, itu dia, itu benar-benar dia, sepertinya dia benar-benar mengatasi kesengsaraan. Tiba-tiba, seseorang berlari liar dan melompat di ruang konferensi. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih pada saat yang sama, melihat ke layar, satelit pengawasan. Video diambil dari puncak Gunung Kunlun. Benar saja, saya melihat sosok yang tampak kurus, memancarkan cahaya cian, duduk bersila, sepertinya dia benar-benar bersiap untuk selamat dari kesengsaraan. Pada saat ini, semua orang menahan napas, tidak berani mengambil napas, dan menatap layar di depan mereka dengan penuh perhatian. Ledakan. Bunyi pertama adalah dentuman keras. Seluruh Gunung Kunlun tampak terguncang. Di puncak Gunung Kunlun, Wu Yun mengulurkan tangannya dan menciptakan perisai aura yang tebal. Guntur emas besar menghantam perisai energi spiritual Wu Yun. Setelah raungan, perisainya menghilang, dan gunturnya juga menghilang. Tidak mengherankan, Wu Yun dengan mudah menahan guntur pertama. Ledakan. Suara keras lainnya. Guntur kedua datang dengan keras. Terlepas dari ukuran atau tingkat terornya, petir kedua ini jauh lebih kuat dan menakutkan daripada petir pertama. Di puncak gunung, Wu Yun tiba-tiba naik ke langit. Energi spiritual pelindung tubuh yang kental kemudian meledak. Pada saat yang sama, Wu Yun terdengar mengaum, pengendali naga. Raungan naga samar-samar terdengar. Saat berikutnya, saya melihat pengendali naga dan guntur kedua menyerang secara bersamaan. Dalam sekejap, tangan pengendali naga hancur, dan intensitas guntur kedua juga melemah dalam sekejap. Ledakan. Setelah konfrontasi, aura pelindung guntur dan Wu Yun yang melemah bertabrakan lagi. Perisainya menghilang dan gunturnya menghilang. Wu Yun sekali lagi bertahan dari bencana guntur kedua. Pada saat yang sama, di lautan guntur di atas kehampaan, guntur ketiga mulai berkembang biak lagi.
Wu Yun juga memanfaatkan celah ini untuk jatuh kembali ke tanah, menarik napas dalam-dalam, mengatur napas, dan mulai segera memulihkan energi spiritual yang baru saja hilang. Pada saat yang sama, mulailah bersiap untuk melawan kesengsaraan guntur ketiga. Meskipun lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menahan 6-9 bencana ini, Wu Yun tetap tidak berani mengabaikannya sejenak. Lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa dia bisa melewatinya, yang berarti dia pasti bisa melewatinya dengan seluruh kekuatannya. Bukan berarti dia bisa menahannya begitu saja, jika Wu Yun berani mengendur sama sekali, atau membuat kesalahan penilaian sekecil apapun saat melawan kesengsaraan guntur. Maka Wu Yun akan tetap gagal dan mati. Saat Wu Yun mengabdikan dirinya untuk mengatasi bencana tersebut, semua pusat keamanan luar angkasa di seluruh dunia mengawasi layar pengawasan satelit Skyeye. Semua orang sudah terpana dengan pemandangan mengejutkan ini. Mereka tidak pernah mengira bahwa legenda itu benar adanya. Manusia sebenarnya tidak berevolusi dari apa yang disebut organisme tunggal. Nenek moyang manusia adalah makhluk kuat yang dapat mencapai surga. Jika ada yang masih mempertanyakan mitos dan legenda tersebut, berarti ada yang salah dengan pikirannya. Karena pemandangan di hadapan Anda saat ini sudah cukup menjadi bukti dan pembuktian terbaik. Bab 1463 Guntur terakhir. Ledakan. Ledakan keras ketiga terdengar. Guntur ketiga turun dari langit. Tidak ada keraguan bahwa ada 6 kesengsaraan surgawi, totalnya ada 6, dan setiap kesengsaraan lebih kuat dari kesengsaraan sebelumnya. Teror petir ketiga ini secara alami jauh lebih besar daripada 2 petir pertama. Namun bagi Wu Yun, masih belum ada tekanan dari guntur dengan intensitas seperti itu. Sebab, saat ini ia belum sepenuhnya mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dalam 2 kesengsaraan guntur pertama, dia bahkan tidak memiliki garis keturunan bayangan dewa bela diri atau setengah abadi yang bisa keluar. Wu Yun juga punya rencana, dan fakta membuktikan bahwa rencananya bisa dilaksanakan. Dengan kekuatannya sendiri, dia bertahan dari 2 kesengsaraan surgawi sebelumnya, dan kemudian melepaskan kekuatan 9 pembuluh darah dan roh bela diri bayangan dewa bela diri. Menahan guntur ketiga dan keempat. Adapun ledakan garis darah setengah abadi dan menara indah bintang 9, dia berencana menggunakan 2 guntur terakhir. Karena di antara 69 kesengsaraan surgawi, 2 kesengsaraan guntur terakhir adalah keberadaan yang paling penting dan menakutkan. Bayangan dewa bela diri, kekuatan 9 pembuluh darah meledak. Kekuatan Wu Yun melonjak ke titik kritis baru saat ini. Bayangan dewa bela diri telah tiba. Kekuatan 9 vena meledak sepenuhnya. Petir ketiga datang dengan keras. Ledakan. Suara keras yang menakutkan membuat gunung bergetar, tapi itu masih merupakan perlawanan ganda dari energi spiritual pelindung tubuh dan tangan pengendali naga. Untungnya, tidak ada kecelakaan dan Wu Yun bertahan dari guntur ketiga. Namun, wajah Wu Yun tidak terlihat bagus, karena saat ini, ada noda darah samar yang tergantung di sudut mulutnya. Brengsek, aku masih meremehkannya, tapi untungnya, lukanya tidak serius dan tidak akan mempengaruhiku. Wu Yun mengertakkan gigi dan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mempersiapkan dirinya lagi untuk menyambut guntur keempat. Tapi saat ini, di tangannya, ada senjata dewa tambahan. Artefak pertahanan, Martial Domain Stardust. Ledakan. Guntur keempat turun. Wu Yun mengangkat tinggi dis bintang alam bela diri, dan pada saat yang sama, energi spiritual pelindung juga diaktifkan secara ekstrim. Namun, saat guntur keempat melanda Martial Domain Stardust, Wu Yun langsung terpesona. Noda darah di sudut mulutnya menjadi lebih tebal di saat bersamaan. Namun untungnya, ia masih berhasil menahan guntur keempat. Wu Yun bangkit, saat ini langkahnya sedikit gemetar. Namun dia tidak punya banyak waktu untuk sembuh, dia harus berpacu dengan waktu. Memanfaatkan badai petir kelima yang berkumpul di langit, Wu Yun segera pulih dari luka-lukanya. Untungnya, dengan kekuatan teknik dewa bela diri tertinggi dan alam abadi tubuh suci abadi, luka-lukanya pulih dengan cepat. Hanya dalam 20 napas, luka Wu Yun telah pulih hingga 70% hingga 80%. Meski belum pulih sepenuhnya, ia masih mampu terus melawan 2 petir terakhir. Pada saat ini, Wu Yun mengepalkan tinjunya,
mengertakkan gigi dan menatap petir kelima yang telah terkondensasi di langit. Apakah kamu ikut? Ayo, aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Dengan keras, kekuatan garis keturunan setengah abadi meledak seketika. Kekuatan keseluruhan Wu Yun tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, energi spiritual pelindung melonjak seperti air pasang dan dengan cepat terkondensasi menjadi perisai pelindung yang tidak bisa dihancurkan di sekitar Wu Yun. Hanya dengan mata telanjang, seseorang dapat melihat bahwa perisai energi spiritual setelah ledakan kekuatan garis keturunan setengah abadi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Baik itu ketebalan maupun kekerasannya, masih jauh dari yang bisa dibandingkan sebelumnya. Ledakan. Petir kelima jatuh. Ini memang salah satu dari dua petir terkuat dalam 69 kesengsaraan surgawi, pada saat petir kelima melanda. Di sekitar pegunungan Kunlun, puncak-puncak yang terus-menerus dan semua pepohonan semuanya hancur di bawah tekanan guntur pada saat ini. Wu Yun mengangkat Wu Yun Star Disk dan berkompetisi langsung. Ledakan. Bumi bergetar, dan seluruh gunung Kunlun tampak retak. Pegunungan di sekitarnya seperti gempa bumi, terkoyak dengan retakan yang mengerikan. Adapun pegunungan Kunlun di tengahnya, jika bukan karena adanya formasi kuno, saya khawatir akan langsung rata dengan tanah. Namun, justru karena keberadaan formasi kuno inilah Gunung Kunlun tetap bertahan. Tapi Wu Yun merasa tidak enak badan. Dia terpesona lagi, dan bahkan dis bintang domain bela diri pun terpesona. Meskipun dia berhasil menahan guntur kelima, Wu Yun berlumuran darah saat ini. Bahkan banyak bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Ini karena energi spiritual pelindung dibakar oleh sisa energi guntur setelah dihancurkan. Namun kali ini, Wu Yun yang luka lamanya belum juga sembuh, kembali memburuk. Dia memaksakan dirinya untuk berpegangan pada tubuhnya yang terluka parah, berdiri, dan memuntahkan seteguk darah. Dengan gerakan tangannya, dis bintang alam bela diri yang telah terhempas terbang kembali ke tangannya. Pemandangan yang baru saja berlalu ini ditangkap oleh semua satelit pengintai di seluruh dunia tanpa henti. Karena Kekaisaran Tiongkok merupakan kerajaan pusat yang paling maju secara teknologi di dunia. Oleh karena itu, pada saat ini, para kepala pusat keamanan luar angkasa global kembali berkumpul di sini melalui tautan video. Inilah yang disebut mengatasi kesengsaraan. Ini sangat menakutkan. Apa yang harus saya lakukan? Dia tampaknya tidak dapat bertahan. Apakah kita perlu menemukan cara untuk membantunya? Lagi pula, belum lama ini, dia menyelamatkan bumi. Ada diskusi tanpa akhir di antara para kepala negara. Menghadapi diskusi ini, Kepala Pusat Keamanan Luar Angkasa Kekaisaran Tiongkok menggelengkan kepalanya dan berkata, kami juga ingin membantu, tapi bagaimana caranya? Belum lama ini, kami mengirimkan jet tempur tercanggih Kekaisaran untuk mencoba mendekati daerah itu, tapi hasilnya adalah mereka hampir semuanya hancur dan jatuh, dan skala guntur saat ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Saya khawatir semakin mustahil bagi kita untuk mendekat. Lihat videonya, apakah ada selamat di pegunungan lain kecuali Gunung Kunlun? Tapi semuanya jangan khawatir, Gunung Kunlun telah dipuji sebagai gunung suci pertama di Tiongkok sejak zaman kuno. Sebelumnya, saya mengira ini hanyalah pujian orang-orang zaman dahulu untuk itu, tapi sekarang saya merasa ini bukan pujian. Itu harus disebut gunung suci. Ada alasannya, menurut saya, di saat-saat terakhir, Gunung Kunlun mungkin bisa memainkan peran yang menentukan. Dihadapkan pada kata-kata kepala Kekaisaran Tiongkok, semua orang hanya bisa mengangguk tak berdaya. Seperti yang dia katakan, meskipun dia ingin membantu, apakah dia dapat membantu? Jika kamu pergi ke sana, kamu hanya bisa mati. Pada saat ini, guntur ke-6, terakhir, dan terkuat dalam 69 kesengsaraan surgawi telah memadat ke tahap akhir. Guntur ke-6 ini cukup menakutkan untuk menyamai kekuatan gabungan dari 5 guntur pertama. Dan karena Wu Yun mengetahui hal ini, dia telah menggunakan semua kekuatan yang dia bisa saat ini, kekuatan paling ekstrim. Bayangan Dewa Bela Diri, kekuatan 9 pembuluh darah, darah setengah abadi, menara indah bintang 9, dan dis bintang domain bela diri. Sedangkan untuk Fangtian Divine Halberd, meskipun dulunya jauh lebih kuat dari Wu Yu Star Disk,
kini dalam kondisi rusak dan fungsi utamanya bukan untuk pertahanan. Oleh karena itu, dalam hal ini, tidak berguna seperti Wuyu Stardust. Ayolah, musibah terakhir, hehe, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Wu Yun meraung ke langit, yang tampak sangat kontras dengan guntur di atas langit. Wu Yun telah membuat persiapan terakhir. Dan guntur ke-6 melanda sekaligus. Bab 1464, Sukses, Tubuh Abadi. Ledakan. Ledakan keras datang dari atas langit. Dalam sekejap, seluruh langit tampak terguncang, dan ruang seolah terkoyak dengan retakan yang mengerikan. Kekuatan guntur yang mengerikan menyapu daerah sekitarnya dengan ganas. Saat ini, semua satelit pengawasan berubah menjadi layar putih, dan mereka tidak dapat lagi menangkap gambar puncak Gunung Kunlun. Langit bergetar dan bumi terkoyak. Semua gunung yang jaraknya ratusan mil di sekitar Gunung Kunlun rata dengan tanah oleh sembaran petir. Gunung-gunung yang bergulung-gulung lenyap dalam sekejap. Namun pegunungan Kunlun di tengahnya masih berdiri gagah. Hal ini justru mengejutkan Wu Yun. Pemandangan reruntuhan di sekitarnya membuatnya berpikir bahwa pegunungan Kunlun di kakinya mungkin tidak mampu menahan pemboman guntur ke-6. Namun, ternyata tidak demikian. Haha, layak menjadi gunung suci. Benar-benar kuat. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri dan melihat ke atas. Petir ke-6, yang seukuran rumah, telah tiba di atas kepalanya. Tekanan guntur yang mengerikan telah menyelimuti dirinya. Dan semua kemampuan yang bisa dia gunakan telah didorong ke kondisi ekstrim. Namun meski begitu, Wu Yun masih merasa sedikit tak tertahankan. Petir ke-6 belum jatuh, tetapi energi spiritual pelindung tubuh yang dia keluarkan ke seluruh tubuhnya sudah diambang kehancuran. Sangat kuat, tapi apakah kamu ingin aku gagal? Jangan pernah memikirkannya. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung, dan mengaktifkan seni dewa bela diri Taisang lagi. Energi spiritual pelindung tubuh yang akan dihancurkan oleh kekuatan guntur berkumpul kembali. Ayo, raungan, ini adalah persiapan terakhirnya. Ledakan. Guntur ke-6 akhirnya melanda. Pada saat ini, seluruh gunung Kunlun diselimuti oleh kekuatan petir yang sangat besar ini. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat, dan Wu Yun merasa sulit untuk berdiri teguh. Tapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun karena tekanan guntur yang mengerikan telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Engah. Seteguk besar darah menetes dari mulut Wu Yun. Dis bintang alam bela diri telah hancur, dan energi spiritual pelindung telah hancur total. Wu Yun bahkan merasa tubuh fisiknya akan terbakar seluruhnya oleh kekuatan guntur. Gelombang rasa sakit yang menyayat hati datang dari dalam keluar, dan dari luar ke dalam, berulang kali, melanda tubuh Wu Yun berulang kali. Apakah kamu gagal? Wu Yun merasa dia akan pingsan, dan tubuhnya akan hancur total oleh guntur. Terlebih lagi, kekuatan guntur ini masih meningkat, dan Wu Yun tidak dapat menahannya lagi. Saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah. Saya masih gagal. Wu Yun meraung memilukan. Dia memang tidak mau menyerah, tetapi dalam keadaan ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak menggunakan batu pemicu bencana terakhir kali dan membiarkannya sampai sekarang, maka tidak ada keraguan bahwa dia bisa bertahan dari guntur ke-6. Sayangnya dia tidak lagi memiliki batu bencana. Tidak, kekuatan kesengsaraan guntur semakin kecil. Mungkinkah aku bisa menahannya? Tiba-tiba, wajah Wu Yun berubah, dan dia merasa bahagia. Tepat ketika dia hampir tidak mampu menahannya lagi, tepat ketika tubuhnya akan dibakar seluruhnya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan kesengsaraan guntur berkurang dengan cepat, dan tubuh fisiknya akhirnya terselamatkan. Ya, itu dia, apakah itu membantuku? Ketika Wu Yun mendongak, dia melihat formasi kuno yang awalnya ditempatkan di puncak Gunung Kunlun memancarkan aliran cahaya ungu yang megah. Cahaya ungu ini membentuk tirai cahaya, menyelimuti Wu Yun dan seluruh Gunung Kunlun. Sebagian besar kekuatan kesengsaraan guntur sebenarnya diblokir oleh tirai cahaya ungu ini. Terima kasih. Meskipun Wu Yun tidak tahu mengapa formasi kuno ini akan membantunya, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini saat ini. Dia mengucapkan terima kasih di udara. Kemudian, dia langsung duduk bersila dan mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Pada saat ini, dia merasakan meridian,
darah, energi spiritual, dan tubuhnya semuanya mengalami perubahan yang mengejutkan dengan cepat. Jika Wu Yun tidak berubah menjadi tubuh setengah abadi, dia mungkin tidak akan bisa memahami apa arti perubahan ini untuk sementara waktu. Dan dia, yang telah berubah menjadi tubuh setengah abadi, dengan cepat mengerti. Ini adalah transformasi. Tubuh fisiknya sedang bertransformasi menuju tubuh yang abadi. Berhasil, saya benar-benar berhasil. Wu Yun bersemangat. Terlepas dari apakah ada bantuan dari luar atau tidak, dia berhasil. Bukti paling langsung dari keberhasilannya dalam mengatasi kesengsaraan adalah transformasinya menjadi tubuh abadi yang utuh. Seluruh proses berlangsung selama hampir 1 jam. Wu Yun juga menyaksikan perubahan tubuh fisiknya dengan matanya sendiri. Dari meridian, darah, kekuatan spiritual, dan kemudian ke tubuh. Saat tubuh fisiknya berubah, Wu Yun merasa bahwa kekuatan spiritual yang mengalir di tubuhnya juga telah berubah menjadi kekuatan abadi, dan kekuatannya juga meningkat secara eksponensial. Ah! Raungan panjang keluar dari mulut Wu Yun pada saat ini, dia merasakan kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, bahkan lebih memuaskan daripada saat saya mengembangkan beberapa alam di seluruh domain sekaligus. Dunia abadi, aku datang. Semuanya berakhir, guntur menghilang, dan lautan guntur di puncak langit menghilang. Cahaya ungu yang dipancarkan formasi kuno di puncak Gunung Kunlun juga berangsur-angsur memudar. Wu Yun berdiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dari atas langit, sebuah lorong yang dibentuk oleh pengumpulan energi tiba-tiba muncul di depan Wu Yun. Meskipun ini pertama kalinya dia melihatnya, Wu Yun tahu bahwa jalan ini pasti mengarah ke dunia abadi. Ketika semua kelainan hilang, semua satelit pemantau kembali bekerja. Pemandangan di puncak Gunung Kunlun kembali ditampilkan di layar lebar seluruh pusat keamanan luar angkasa di seluruh dunia. Pemandangan mengerikan ini membuat panik semua orang, kecuali pegunungan Kunlun. Wilayah sekitar ratusan mil sepertinya telah mengalami gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semua gunung rata dengan tanah. Namun perhatian semua orang tidak tertuju pada pegunungan yang rata ini. Mereka menatap tanpa bergerak ke arah Wu Yun, yang berdiri dengan bangga di puncak Gunung Kunlun. Dan bagian misterius yang muncul di depan Wu Yun. Kunlun, haha, itu memang gunung suci, terima kasih. Wu Yun menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri, lalu melangkah maju dan memasuki lorong menuju negeri dongeng di depannya. Bab 1465 Dunia Peri, Resepsionis. Saat Wu Yun melangkah ke lorong, semua orang di bumi yang menyaksikan pemandangan ini saling memandang dengan wajah kosong, tidak tahu harus berkata apa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dilakukan Wu Yun hanya dalam beberapa hari saja pasti akan mengubah arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebumian. Mereka tidak lagi menjadi ateis. Karena Tuhan benar-benar muncul di hadapan mereka. Melihat Wu Yun yang melangkah ke lorong, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan saat ini. Cahaya keemasan ini berubah menjadi kekuatan lembut, perlahan mengangkat Wu Yun dan mengangkatnya ke atas ke langit. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan saat dia perlahan bangkit, tubuh dan pikiran Wu Yun juga mengalami transformasi yang cepat. Mungkin, inilah yang disebut naik menuju keabadian. Dari tubuh fisik, kekuatan, hingga transformasi pikiran. Ketika dia meninggalkan bagian ini, dia bukan lagi makhluk fana, tetapi makhluk abadi sejati. Adapun sistem budidaya dunia abadi, Wu Yun juga memiliki pemahaman umum. Mulai dari kenaikan, ada banyak alam seperti alam abadi manusia, alam abadi sejati, alam abadi emas, alam abadi misterius, raja abadi, dan seterusnya. Adapun pembagian rinci masing-masing alam tidak jauh berbeda dengan dunia fana, setiap alam dibagi menjadi 9 tingkatan. Misalnya, Wu Yun saat ini telah berhasil berubah menjadi tubuh abadi setelah melewati baptisan 69 kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, dia telah mencapai alam abadi manusia tingkat pertama. Pria botak, Xiao Jin, dan Xiao Shenlong, kamu baik-baik saja. Apakah kamu sudah naik juga? Setelah menarik emosi lainnya, pikiran Wu Yun menunjukkan sosok ketiga bersaudara itu.
Dia ingin berbagi kegembiraan saat ini dengan ketiga saudara laki-lakinya, tetapi jelas dia tidak bisa melakukannya. Mereka bertiga berada di benua hutan belantara, dan mereka tidak tahu apakah mereka telah naik. Terlebih lagi, meski mereka naik, ketiganya tidak akan pergi ke dunia yang sama dengan Wu Yun. Setelah Wu Yun naik, dia pergi ke dunia peri. Dan jika mereka bertiga naik, mereka tidak akan pergi ke dunia peri, tapi ke dunia iblis. Hanya setelah pergi ke alam dewa barulah mereka kembali ke dunia yang sama. Tentu saja, dunia peri dan dunia iblis pun terhubung, jadi mereka masih bisa bertemu. Tidak mudah untuk melakukan perjalanan antara dua dunia. Adapun Bailier, Li Yanran dan gadis lainnya, mereka saat ini sedang berlatih di Gunung Ziyun, dan akan memakan waktu lama sebelum mereka ingin naik. Seperti Xiao Jin dan yang lainnya, Bailier juga akan pergi ke dunia iblis jika dia naik. Memikirkan gadis-gadis itu, gelombang emosi samar muncul di hati Wu Yun. Meskipun dia sudah menjelaskan bahwa orang yang benar-benar dia cintai di dalam hatinya adalah Luo Yao, tapi setiap kali dia mengingat gadis-gadis itu, terutama hari itu di Gunung Ziyun, ketika dia dipaksa masuk ke kamar pengantin oleh para gadis, dia tidak bisa tenang. Turun dalam waktu yang lama. Hei, orang baru, bagaimana denganmu, di mana kamu mencari? Tiba-tiba, suara omelan dingin membangunkan Wu Yun dari lamunannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan lorong dan tiba di dunia peri. Setelah melihat sekeliling, yang saya lihat adalah sebenarnya tidak banyak perbedaan antara apa yang disebut dunia peri dan dunia fana. Tetapi jika tidak ada perbedaan, maka itu sama sekali berbeda. Tapi Wu Yun tidak tahu apa bedanya saat ini, hanya perasaan itulah yang sekilas membuat orang tahu bahwa ini adalah negeri dongeng dan bukan lagi dunia fana. Jika saya harus mengatakan dari mana sumber perasaan ini berasal, itu hanyalah nafas. Benar sekali, di dunia fana, yang memenuhi ruang adalah energi spiritual. Namun di dunia peri, yang memenuhi ruang tersebut telah menjadi energi peri. Dan yang mengalir di tubuh Wu Yun saat ini juga merupakan kekuatan abadi, bukan kekuatan spiritual lagi. Diam, jangan melihat sekeliling. Saat Wu Yun melihat sekeliling, suara dingin dan tegas lainnya terdengar. Wu Yun tiba-tiba bereaksi, mendongak, dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di depannya di sebelah kirinya. Saya tidak tahu berapa banyak kultivasi yang dimiliki orang ini, tapi dia pasti jauh lebih kuat daripada orang tingkat pertama di alam abadi. Kemunculan orang ini secara langsung mengubah kesan pertama Wu Yun terhadap dunia peri. Dalam kognisi dunia fana, makhluk abadi menyendiri dan dihormati oleh semua orang. Dan untuk makhluk terhormat seperti itu, mereka juga harus menjadi kelompok orang yang ramah. Namun saat dia melihat pria paruh baya di depannya, wajah Wu Yun menjadi gelap. Ini adalah wajah yang membuatnya muak. Meskipun pria paruh baya itu tidak mengatakan sesuatu yang terlalu tidak menyenangkan, Wu Yun dapat melihat penghinaan, kesombongan, merendahkan, pembangkangan, dan banyak hal lain di wajahnya yang membuat Wu Yun sangat marah. Ekspresi rasa jijik. Saya bertanggung jawab menerima orang-orang yang naik. Apakah Anda dari dunia akhir Dharma di bumi? Oh, masih ada orang yang bisa naik di tempat sampah itu. Itu saja. Karena Anda sudah naik, ikutlah dengan saya. Tengah usia pria itu memandang Wu Yun dengan jijik, dan setelah beberapa saat, dia melanjutkan. Benar-benar tidak tahu malu. Dia masih terlihat seperti pemuda di usia tuanya. Jika dia ingin meningkatkan level kultivasinya dari dunia apokaliptik bumi ke level yang cukup tinggi untuk naik, itu akan memakan waktu tidak sampai 1000 tahun tapi 800 tahun, atau ratusan tahun. Betapa tak tahu malunya. Wu Yun mengangkat kepalanya dan meliriknya, wajahnya sedikit menggelap, dan berkata diam-diam, sepertinya orang ini telah salah paham tentangnya. Tapi dia tidak melakukannya. Menunjukkan ketidakpuasannya. Sepanjang perjalanan dari benua hutan belantara, dia telah mengalami terlalu banyak hal, dan dia bukan lagi pemuda bodoh seperti sebelumnya. Sekarang dia baru saja tiba di dunia peri, dia tidak punya teman, dan kekuatannya mungkin berada di dasar dunia peri, jadi dia tidak boleh marah secara gegabah. Saya khawatir siapapun di dunia abadi dapat mengalahkan Wu Yun sampai kehabisan akal. Setidaknya,
Pria paruh baya arogan di depannya memberi Wu Yun perasaan tertekan. Dia menurunkan tangannya dan berkata, "Saya harap Yang Abadi bisa memaafkan saya. Saya sudah terbiasa dengan tampilan ini di dunia bawah. Jika Yang Abadi tidak tahan, saya akan mengubahnya kembali. Tidak perlu, itu terlihat bagus seperti ini. Tidak perlu kasar. Ini dia. Ambillah, ini disiapkan khusus untuk anak muda sepertimu yang baru saja naik, lihatlah." Saat dia mengatakan itu, pria paruh baya itu melemparkan aplakat giok ungu hijau ke arah Wu Yun, dan Wu Yun mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pria itu melanjutkan, "Kamu hampir tak terkalahkan di dunia fana, tetapi di dunia abadi, kamu harus memulai dari awal." Tablet giok ini memperkenalkan beberapa sekte abadi yang berspesialisasi dalam merekrut orang-orang seperti kamu yang baru saja naik. Kamu dapat mencobanya dan melihat apakah mereka menginginkanmu. Tapi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Sekte abadi merekrut orang-orang berdasarkan pengalaman dan kualifikasi mereka. Saya khawatir mereka tidak akan menginginkan seseorang seperti Anda yang berasal dari dunia akhir dharma. Mengatakan itu, pria paruh baya itu menjentikkan lengan bajunya dan berkata. Dia melompat pelan dan menghilang dalam sekejap mata. Wu Yun mengerucutkan bibirnya, kegembiraan di hatinya langsung sirna, dan dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menyingkirkan dunia fana, dia bisa memulai cara kultivasi baru. Namun kini tampaknya apa yang disebut negeri dongeng ini tidak semenarik yang dibayangkan. Bab 1466 Sekte Abadi Daowu. Setelah beberapa saat, Wu Yun menyerahkan kartu giok ungu hijau di tangannya dan menyuntikkan sedikit kekuatan abadi. Tiba-tiba, aliran informasi mengalir ke dalam pikirannya. Tidak ada informasi khusus, itu hanya memperkenalkan beberapa hal tentang dunia peri yang sudah diketahui Wu Yun, dan klasifikasi tingkat alam. Satu-satunya yang tidak tahu adalah sekte abadi. Wu Yun awalnya tidak ingin pergi ke Xianzong untuk melapor secepat ini, tapi dia dihentikan oleh kata-kata di atas. Ada pengenalan di kartu giok. Setelah pendatang baru datang ke dunia peri, mereka harus memilih sekte peri untuk bergabung dalam waktu 3 hari. Mereka yang tidak bergabung dengan sekte abadi atau tidak diterima oleh sekte abadi akan diusir dan meninggalkan dunia abadi dan memasuki dunia abadi tanpa batas. Adapun di mana letak Xian Wuji ini, belum ada penjelasan pasti di atas. Namun, Wu Yun secara kasar dapat menyimpulkannya hanya dari arti harfiahnya. Xian Wuji ini mungkin adalah tempat yang digunakan untuk pengasingan. Karena seperti disebutkan di atas, orang yang tidak diterima oleh sekte abadi juga menggunakan kata pengusiran. Bisa dibayangkan mungkin lebih baik tidak pergi ke tempat ini. Yang pasti, Wu Yun bertanya, "Bajingan tua, di mana Xian Wuji ini?" "Apa, kamu ingin pergi ke Xian Wuji?" Terdengar suara menghina lonceng Dewa Pencipta. "Tidak, aku penasaran." Wu Yun tersenyum. "Saya menyarankan Anda untuk tidak penasaran. Tempat itu bukan untuk dikunjungi orang. Dunia abadi secara khusus diciptakan oleh orang-orang di dunia abadi yang mengaku lebih unggul dari orang lain. Mereka mengira mereka lebih unggul dari orang lain, jadi mereka hanya membutuhkan orang-orang dengan bakat luar biasa untuk tinggal di dunia abadi. Mereka yang tidak dikenali oleh mereka akan didorong ke dunia abadi. Dengan kata lain, orang-orang itu hampir ditinggalkan." Kata Wu Yun terkejut. "Bisa dibilang begitu, tapi meski begitu, dengan statusmu sebagai seseorang yang naik dari dunia akhir dharma, aku khawatir tidak banyak orang di dunia abadi yang akan menganggapmu tinggi, jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri." Lonceng ilahi penciptaan berkata, setelah jeda, dia mengingatkan lagi. "Ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda lagi, di dunia peri, saya tidak akan dapat membantu Anda lagi, semuanya tergantung pada Anda." Wu Yun mengerutkan kening dan mengangguk, lalu bertanya dengan ragu, "Bajingan tua, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu takutkan? Katakan saja padaku, mungkin aku bisa melakukan sesuatu." "Kamu punya ide?" Lonceng ilahi penciptaan berkata dengan nada menghina, "Ketika kamu cukup kuat, aku akan memberitahumu. Itu belum terserah kamu. Ketika kamu mengetahui hal-hal ini, hei, kataku, kamu bisa bersikap sopan. Oke, berhenti bicara, pilih sekte abadi untuk bergabung terlebih dahulu,
dan melindungi diri Anda dari pengasingan ke dunia abadi adalah urusannya. Penciptaan. Lonceng ilahi menghentikan Wu Yun untuk mengajukan pertanyaan lagi. Wu Yun mengerutkan bibirnya dan tidak bertanya lagi. Dia menghela nafas lega dan melihat ke plakat giok di tangannya lagi, yang berisi peta pengenalan dunia peri. Setelah secara kasar menentukan lokasinya, dia terbang ke arah Sekte Abadi Daowu. Jika tablet giok ini sangat membantu Wu Yun, selain dari 5 sekte abadi yang baru saja disebutkan, itu adalah satu-satunya pengenalan peta ini. Menurut pembagian kekuatan di peta ini, dunia peri tampaknya menjadi tempat di mana pembagian tingkat kekuatan sangat ketat. Seluruh dunia peri terbagi menjadi banyak wilayah. Dan setiap area berhubungan dengan bidang budidaya. Dengan kata lain, area di mana Wu Yun berada saat ini adalah area negeri dongeng manusia. Dan di antara 5 sekte abadi yang dia kunjungi, hanya ada pembudidaya di alam manusia abadi. Yang terkuat adalah negeri dongeng manusia tingkat 9. Namun, menurut deskripsi pada tablet giok ini, perbedaan antara setiap alam di dunia abadi sangat besar, dan tidak ada kemungkinan membunuh musuh dengan melompati. Pembagian alam kecil antar tiap alam juga sangat ketat, biasanya tidak ada kemungkinan membunuh musuh dengan melompati. Ini bukan pernyataan sembarangan. Alam abadi telah berdiri di dunia selama miliaran tahun. Pasti ada alasan mengapa ia dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti ini. Dalam miliaran tahun ini pasti banyak sekali monster-monster yang sangat berbakat. Pasti sudah dibuktikan oleh waktu bahwa monster-monster top ini pun kesulitan membunuh musuh dengan cara melompati, jadi ada pembagian wilayah yang begitu ketat. Meskipun Wu Yun sering melakukan hal-hal seperti melompati dan membunuh musuh ketika dia berada di dunia fana, ketika dia mengetahui hal ini, dia tidak yakin apakah dia masih bisa membunuh musuh dengan melompati di dunia abadi. Apapun yang terjadi, ayo pergi ke Daowu Immortal Sect dulu. Setelah beberapa saat terbang, sebuah istana megah muncul di hadapan kami. Plakat di gerbang istana diukir dengan 4 karakter Daowu Xianzong. Wu Yun jatuh kembali ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri, disinilah kita, kekuatan sekte ini layak untuk dunia abadi. Ini benar-benar kuat dan luar biasa. Melihat ke atas, sekte abadi bela diri dan kekuatan sekte di dunia fana hanya memiliki skala dan keberanian. Selain perbedaan di atas, terdapat perbedaan lainnya. Terlepas dari kekuatan fana apapun, tidak peduli seberapa besarnya, pasti ada seseorang yang menjaga pintunya. Tapi sekte bela diri abadi ini tidak. Ketika dia sampai di gerbang, Wu Yun melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana, dan kemudian dia siap untuk masuk. Berhenti, siapa itu? Tapi saat dia hendak mengangkat kakinya, dia langsung dihentikan oleh suara dingin. Entah dari mana, seorang lelaki tua berambut putih perlahan keluar. Karena Wu Yun baru saja tiba di dunia peri, dia hanya mengenal alam budidaya di dunia peri, jadi dia tidak bisa merasakan kekuatan lelaki tua berambut putih di depannya. Itu hanya bisa dinilai dari perasaan, orang ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari pria paruh baya sebelumnya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa selama lelaki tua berambut putih itu mengangkat tangannya, dia akan musnah. Pada saat yang sama, ini mengingatkan saya pada pengenalan jade tablet ke area peta. Dia diam-diam berkata, secara logika, orang di depanku paling banyak berada di alam abadi manusia tingkat ke-9, tetapi di alam yang sama, dia bisa memberiku perasaan yang begitu menakutkan. Di alam abadi ini sangat ketat. Saya khawatir, saya adalah pembunuh lompatan katak. Rencana musuh tidak mungkin tercapai. Pada saat yang sama, Wu Yun dengan cepat menenangkan diri dan menyerahkan batu giok ungu hijau tanda di tangannya. Di tablet giok ini, terdapat pengenalan mendetail tentang dia, dari mana dia naik, di negara bagian mana dia berada, dan banyak informasi lainnya semuanya ada di tablet giok. Setelah itu, Wu Yun dengan sopan menjelaskan tujuan kunjungannya, lalu menyingkir dan diam-diam menunggu jawaban lelaki tua berambut putih itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih itu mengangkat kepalanya dan menatap Wu Yun, melihat ke atas dan ke bawah. Dia melemparkan token giok di tangannya ke Wu Yun dan kemudian berkata dengan dingin. Apakah kamu berasal dari bumi di dunia akhir Dharma? Jika kamu tidak memenuhi syarat, Sekte Abadi Daowu tidak akan menerimamu.
Bab 1467. Perlakukan itu sebagai harta karun. Ini. Meskipun aku sudah memiliki kecurigaan seperti ini yang langsung ditolak, ketika aku mendengar kata-kata dingin keluar dari mulut pihak lain, mau tak mau aku merasa sedikit marah. Tapi Wu Yun segera tenang, lagi pula ini adalah wilayah orang lain, jadi lebih baik membicarakan semuanya. Senior, saya berani bertanya, Anda langsung menolak saya hanya karena identitas saya. Apakah Anda tidak memeriksa bakat saya? Jenius macam apa yang bisa muncul dari dunia akhir Dharma? Bukannya saya belum pernah melihatnya itu sebelumnya. Mereka semua adalah orang-orang yang telah berlatih selama ratusan atau ribuan tahun. Itu hanya budidaya kikuk yang terakumulasi seiring waktu, bakat seperti apa yang dimilikinya. Tidak perlu melihat, ayo pergi selagi saya belum marah. Orang tua berambut putih itu menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan perintah penggusuran lagi. Terlebih lagi, dia tidak memberi kesempatan pada Wu Yun dan berbalik untuk pergi. Ketika Wu Yun melihatnya, tidak apa-apa. Jika saya pergi, bukankah saya akan dibawa ke dunia abadi dalam 3 hari? Jika yang lunak tidak berhasil, gunakan yang keras. Meskipun ini pasti akan menyinggung orang tua di depannya, Wu Yun sangat yakin bahwa sekte abadi seni bela diri tidak mungkin orang yang begitu sombong dan jahat, bukan? Selama ada orang yang cerdas, tanpa memandangnya melalui kacamata berwarna, dia pasti bisa melihat potensi dirinya. Bagaimanapun, Wu Yun masih percaya diri dengan bakatnya. Setelah mengambil keputusan, Wu Yun berdeham dan berkata, "Hei, Pak Tua, berdiri di sana." Berhasil. Begitu kata-kata ini keluar, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi kaku dan membeku di tempatnya. Bisa dirasakan gelombang kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya. Ekspresi Wu Yun berubah. Dia tidak mengira dia akan menjadi lawan dari lelaki tua berambut putih di depannya, tapi setidaknya tujuannya telah tercapai. Sesaat kemudian, lelaki tua berambut putih itu perlahan berbalik. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya, dan niat membunuhnya terlihat di matanya. Apakah kamu berbicara denganku? Apakah ada orang lain di sini selain kamu? Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, teknik penetrasi murid telah diaktifkan, dan dia menatap orang ini dengan kewaspadaan. Karena dia khawatir akan tiba-tiba mengambil tindakan, Wu Yun siap menghadapi segala kemungkinan. Namun, adegan dramatis berikutnya membuat Wu Yun tertegun untuk beberapa saat. Entah apa yang dilihat lelaki tua berambut putih itu, tapi rasa dingin di matanya tiba-tiba menghilang. Saya benar-benar melihat sedikit kegembiraan di matanya. Pada saat yang sama, sosoknya bersinar, dan saat berikutnya, dia muncul di depan Wu Yun. Dia tidak berbicara, tetapi menatap mata Wu Yun dengan hati-hati dan terus menatapnya. Dari waktu ke waktu, dia akan mengulurkan tangannya dan membuat gerakan di udara, seolah-olah dia sedang melihat harta karun langka. Wu Yun dalam keadaan linglung, dia tidak tahu bagaimana lelaki tua berambut putih ini bisa tiba-tiba berubah begitu banyak. Meskipun ini adalah hal yang baik, ditatap seperti ini membuatku merasa bukan itu masalahnya dan sedikit memalukan. Senior, kamu, jangan bergerak, coba kulihat. Wu Yun hendak berbicara, tetapi segera dihentikan oleh lelaki tua berambut putih itu. Di saat yang sama, lelaki tua berambut putih itu semakin mendekat, hampir menyentuh wajah Wu Yun. Awalnya, Wu Yun tidak berpikir ada yang salah, tapi dia tiba-tiba teringat Yu Feng yang dia temui di Netherworld. Saat aku memikirkan orientasi mesum Yu Feng. Melihat ekspresi lelaki tua berambut putih itu saat ini, dia tiba-tiba bergidik. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan berkata dengan canggung, "Tua, senior, saya bukan penipu. Anda tidak boleh memiliki pemikiran kotor seperti itu tentang saya. Terlebih lagi, perbedaan usia di antara kita terlalu besar. Kita tidak bisa dekat satu sama lain. Yang lain, kumohon, hargai dirimu sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Aku orang seperti ini." Pria tua berambut putih itu merasa malu dan marah, tetapi dapat dilihat dari ekspresinya bahwa Wu Yun pasti salah paham. Wu Yun menggaruk kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Sejujurnya, kamu terlihat sangat mirip. Oke, apa gunanya menjadi miskin? Izinkan saya bertanya,
apakah kamu memiliki keterampilan mata? Kata lelaki tua berambut putih itu. Pria. Setelah mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Pantas saja lelaki tua berambut putih itu berpenampilan seperti ini tadi, ternyata ia sedang mengamati kemampuan matanya. Ya, ada apa? Wu Yun mengangguk. Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk memperkenalkanmu padaku. Lelaki tua berambut putih itu kembali gembira saat melihat Wu Yun mengangguk. Begitu Wu Yun melihat drama tersebut, dia memperkenalkan asal-usulnya. Tentu saja, mengapa dia pergi dari benua hutan belantara ke bumi, dia hanya mengatakan bahwa ada kecelakaan selama masa kesusahan besar dan dia melakukan perjalanan melalui terowongan luar angkasa. Mengenai usianya, ia juga menjelaskan bahwa usianya saat ini baru 22 tahun, bukan ratusan atau ribuan tahun seperti yang mereka katakan. Setelah mendengar ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu membeku, dan dia menatap Wu Yun lagi, penuh pertanyaan. Namun dia tidak bertanya lebih jauh. Meski sulit dipercaya bahwa terowongan luar angkasa muncul secara tak terduga saat masa kesusahan besar, dunia ini penuh dengan keajaiban dan bukan tidak mungkin terjadi. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah keterampilan mata Wu Yun. Wu Yun, katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkan keterampilan matamu? Wu Yun berpikir sejenak, tapi dia belum siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, itu adalah cerita yang panjang dan terlalu rumit. Dia dengan santai mengarang, saya terlahir dengan teknik pupil ini, dan ada lebih dari satu. Hanya saja saya tidak tahu cara berlatih dan meningkatkan teknik pupil saya, jadi saya terjebak di tahap awal. Apa? Ya Tuhan, terlahir dengan mata berbeda, dan teknik mata lebih dari satu. Pria tua berambut putih itu sepertinya mendengar sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Setelah menggaruk kepalanya beberapa saat, dia berkata, cepat, biarkan aku melihat apa kemampuan matamu. Kemampuan. Wu Yun tidak menyembunyikan ini. Dia menggunakan teknik menusuk murid dan berkata, ini adalah teknik murid pertamaku. Aku menamakannya menusuk. Itu bisa memperlambat kecepatan musuh di mataku selama pertempuran. Kemudian dia menggunakan teknik murid memperbaiki tubuh. Berkata, ini adalah teknik muridku yang kedua, namanya imobilisasi. Teknik ini bisa melumpuhkan musuh dan mencegahnya bergerak. Tapi karena aku tidak tahu cara mempraktikkannya, teknik itu selalu dalam tahap awal dan tidak banyak gunanya. Lalu aku melihat Wu Yun. Pupil matanya berubah, dan mata yang semula biasa tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya keemasan samar. Ini adalah teknik murid ketiga saya, cahaya ilahi penghancur dunia. Saya tidak tahu fungsi spesifiknya, tapi saya merasa selama saya tahu cara membuatnya lebih kuat, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Sayangnya, aku tidak tahu bagaimana membuatnya lebih kuat. Wu Yun berbicara dengan fasih dan menggunakan keterampilan tiga mata satu persatu. Tapi saat ini, lelaki tua berambut putih itu sudah berdiri di sana, tertegun. Bab 1468 Diskusi dan Pengambilan Keputusan. 3 jenis, lahir dengan mata berbeda, 3 jenis keterampilan murid. Menembus, melumpuhkan, menghancurkan dunia. Ya Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakanku. Ada harapan untuk martial immortal kita sekte, haha, masih ada harapan, ada harapan. Setelah tertegun sejenak, lelaki tua berambut putih itu berteriak kegirangan dan kegilaan. Tapi apa yang dia katakan sangat membingungkan Wu Yun. Senior, apa yang terjadi? Wu Yun bertanya dengan cemberut, merasa lelaki tua berambut putih itu telah meminum obat yang salah. Wu Yun, jangan bicara dulu. Aku bertanya padamu. Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Pria tua berambut putih itu mengabaikan Wu Yun dan terus berkata dengan penuh semangat. Wu Yun mengangguk. Orang tua berambut putih itu melanjutkan, baiklah, Wu Yun, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin bergabung dengan Sekte Abadi Dauwu, dan saya dapat menjadikan Anda langsung menjadi murid kabinet Sekte Abadi Dauwu? Oke. Wu Yun sedikit bingung, mengangguk. Oke, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda ingin membuat ketiga keterampilan murid Anda lebih kuat?
Saya jamin Anda bisa menerima pelatihan dan sumber daya terbaik dari Sekte Abadi Dawu tentang keterampilan murid. Luar biasa. Kuharap aku bisa memilikinya. Wu Yun sedikit bersemangat. Meskipun dia tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, membuat teknik murid lebih kuat adalah hasil yang paling dia inginkan. Kalau begitu, ikuti saja aku dan aku akan membawamu menemui pemimpin sekte. Wu Yun berpikir ada sesuatu yang ingin dia katakan lagi. Lagi pula, Wu Yun tidak percaya ada makan siang gratis di dunia ini. Sikap lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah 360 derajat, padahal itu karena dia menyukai kemampuan matanya. Namun Wu Yun tidak akan percaya jika tidak ada persyaratan lain di baliknya. Namun, lelaki tua berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa, dan Wu Yun tidak melanjutkan bertanya. Satu demi satu, Wu Yun mengikuti lelaki tua berambut putih itu, dan keduanya buru-buru masuk ke Sekte Abadi Dawu. Ada 4 orang yang duduk di aula Master Sekte, mereka juga merupakan pemegang kekuatan tertinggi dari Sekte Abadi Dawu. Pria tua berambut putih telah memperkenalkan Wu Yun ketika dia tiba. Pria paruh baya di atas adalah pemimpin Sekte Abadi Dawu, Dao Kong. Dia juga orang paling kuat di Sekte Abadi Dawu saat ini, dan kultivator tingkat 9 di alam abadi manusia. Pria yang berdiri di sebelah kirinya adalah wakil Master Sekte Dao Kuan. Dia juga seorang kultivator tingkat 9 di alam abadi, tetapi kekuatan tempur aslinya tidak sebaik Dao Kong. Kedua lelaki tua yang turun adalah dua tetua dari Sekte Abadi Dawu, Dao Ming dan Dao Zi, yang berada di alam abadi manusia tingkat 8. Adapun lelaki tua berambut putih, secara kebetulan, dia juga merupakan wakil pemimpin sekte dari Sekte Abadi Dawu, Dao Yuan. Demikian pula, dia juga seorang kultivator alam abadi tingkat 8. Tapi kekuatan aslinya jauh lebih kuat dari kedua tetua itu. Alasan mengapa Wu Yun berhasil bergabung dengan Sekte Abadi Dawu sepenuhnya karena keberuntungan. Dao Yuan baru saja kembali dari keluar hari ini, bertemu Wu Yun di gerbang sekte, dan memperhatikan keterampilan mata Wu Yun. Tanpa kemunculannya, Wu Yun akan bertemu dengan Dawu Immortal Sect, diaken dari ruang penilaian yang bertanggung jawab untuk merekrut murid. Dengan resume di tangan Wu Yun, yang telah naik dari dunia akhir Dharma, sangatlah mustahil untuk lulus penilaian diaken di aula penilaian. Dan rencana paksa Wu Yun sepenuhnya karena pertemuannya dengan Dao Yuan. Jika dia bersikap keras terhadap tetua aula penilaian, Wu Yun akan terluka parah dan meledak saat ini. Oleh karena itu, saat ini Wu Yun masih merasa sedikit beruntung di dalam hatinya, dan berpikir dalam hati, tampaknya selain kekuatan, keberuntungan juga sangat penting saat berjalan di luar. Saat ini, Dao Yuan telah memberitahu beberapa orang yang hadir satu persatu bahwa Wu Yun memiliki mata alami dan kemampuan untuk memiliki 3 jenis keterampilan mata. Pada saat yang sama, dia juga menjelaskan bahwa dia ingin Wu Yun bergabung dengan kabinet secara langsung dan menikmati perlakuan murid tingkat tertinggi di sekte tersebut. Tidak diragukan lagi, beberapa orang yang hadir, termasuk pemimpin sekte Dao Kong, menatap Wu Yun dengan heran. Namun, jelas mereka jauh lebih rasional daripada Dao Yuan. Meskipun dia terkejut, dia tidak begitu bersemangat atau bersemangat sehingga dia menjadi bingung. Setelah beberapa saat, hanya Dao Kong yang berkata, "Wakil Master Dao Yuan, saya memahami suasana hati Anda, dan saya juga percaya pada visi Anda. Memang jarang memiliki murid khusus. Tapi, apakah ada salahnya membiarkan dia langsung bergabung dengan kabinet? Oke. Lagi pula, kita memiliki begitu banyak murid sekte Wuxian. Mereka bekerja keras sepanjang waktu untuk bergabung dengan kabinet dan menikmati perlakuan tingkat tertinggi sebagai murid sekte. Jika Wu Yun seperti ini secepatnya dia datang, saya khawatir akan sulit meyakinkan semua orang. Saya telah memikirkan hal ini juga, tetapi, Master Sekte, apakah Anda tidak memikirkan tentang kompetisi seni bela diri 5 sekte? Hanya murid kabinet yang telah mencapai keabadian manusia tingkat 6 atau lebih dapat berpartisipasi." Dao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang tinggal kurang dari 5 bulan lagi. Selama beberapa tahun berturut-turut, Sekte Abadi Dawu kami telah berulang kali berada di posisi terbawah, dan 4 sekte lainnya adalah agresif. Jika tidak ada murid dari Sekte Abadi Dawu kita yang dapat masuk ke 3 besar tahun ini,
saya khawatir Sekte Abadi Dauwu kita akan berada di wilayah alam abadi Lianren. Posisi 5 sekte besar sulit untuk dilindungi. Kamu juga tahu bahwa kekuatan murid sekte saat ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 4 sekte lainnya. Terutama Sekte Raja Bumi dan Sekte Hantu, masing-masing dari mereka telah mengembangkan pemilik murid khusus. Saudaraku, kamu mengetahui kekuatan bertarung dari pemilik mata yang berbeda. 2 posisi teratas adalah milik mereka. Kami hanya memiliki tempat ketiga untuk bersaing. Itu terlalu sulit. Setelah Dao Yuan selesai berbicara, Dao Kong menghela nafas. Berkata, saya tahu semua ini, tetapi dasar dari Sekte Tao Wuxian kita adalah ribuan murid di bawahnya. Jika kita kehilangan prestise dan gagal meyakinkan publik karena insiden Wu Yun, maka sekte tersebut, saya khawatir pengaruhnya tidak dapat dikendalikan. Olehmu dan aku, hanya dengan beberapa kata. Selain itu, Wu Yun baru saja naik ke alam abadi tingkat pertama. Hanya dalam 5 bulan, siapa yang bisa menjamin tingkat apa yang bisa dia capai? Jika dia melakukannya itu, kami tidak mendapatkan peringkat, dan kami kehilangan prestise sekte karena masalah ini. Lalu aku takut. Dao Yuan melirik Dao Kong, membuka mulutnya, dan berhenti berbicara. Dan Wu Yun akhirnya memahami seluk-beluk masalah ini, dan diam-diam berkata, izinkan saya mengatakan bahwa lelaki tua Dao Yuan ini tiba-tiba menjadi begitu perhatian. Benar saja, ada sesuatu yang mencurigakan. Dia ingin saya berkontribusi pada Sekte Abadi Dauwu. 5 bulan kemudian, 5 Zhonghui Wuxiang berada di peringkat 3 teratas. Tetapi, saya setuju dengan ini. Lagi pula, saya memiliki waktu kurang dari 8 tahun lagi untuk berlatih di dunia abadi. Cara tercepat untuk meningkatkan kultivasi saya adalah dengan cara untuk pergi. Jawaban yang benar adalah dapat langsung masuk ke kabinet untuk menikmati budidaya sumber daya tertinggi sekte, meningkatkan budidaya Anda, dan pergi dari sini secepat mungkin. Saya tidak punya banyak waktu untuk berkembang secara perlahan. Memikirkannya, Wu Yun mendongak. Semua pejabat senior dari Dao Martial Immortal Sect yang hadir tersenyum dan berkata, senior, tidak perlu merasa malu. Berkat kepercayaan wakil master sekte Dao Yuan kepada saya tentu saja bersedia untuk berkontribusi pada sekte tersebut. Sejujurnya, saya juga ingin bergabung. Kabinet Xianzong, adapun kesulitan dalam meyakinkan publik bahwa Anda khawatir, sebenarnya, masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan. Itu. Dao Yuan tiba-tiba menoleh dan bertanya. Dao Kong dan yang lainnya juga menoleh. Sederhana sekali. Atur saja seseorang untuk membiarkanku bertarung. Itu membuktikan kekuatan dan bakatku jauh melebihi mereka, bukankah itu cukup? Wu Yun berkata dengan mudah. Perkelahian. Dao Yuan berpikir sambil berpikir. Nadamu sangat gila. Ayo bertarung. Kamu, bajingan kecil yang baru saja naik tahta dan baru memulai, dengan siapa kamu ingin bertarung? Tiba-tiba, suara dingin datang dari luar sekte aula pemimpin. Kemudian, nada suara dingin itu berubah dan dia berkata dengan hormat, murid Longteng, pimpin semua saudara junior dan minta bertemu dengan master sekte jika ada yang harus kamu lakukan. Bab 1469 Naga Sombong yang Melonjak. Mendengar ini, ekspresi Wu Yun berubah. Bukan karena dia panik, dia hanya terkejut. Bagaimana berita itu bisa menyebar begitu cepat? Bagaimana murid-murid Sekte Abadi Dauwu bisa mengetahui tentang dia begitu cepat? Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah para murid ini berani menanyainya secara terbuka di depan Master Sekte. Namun, bagaimanapun juga, baginya, orang-orang ini datang pada waktu yang tepat. Di sisi lain, Dao Yuan, Dao Kong dan lainnya terlihat sedikit jelek, mereka secara alami tahu siapa yang datang dan apa maksudnya. Setelah beberapa saat, Dao Kong berkata dengan lantang, masuk. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok remaja masuk, dan anak laki-laki yang memimpin adalah orang yang baru saja berbicara. Setelah memasuki aula Master Sekte, para pemuda ini menatap Wu Yun dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka, dan kemudian memberi hormat sekali lagi kepada semua pemimpin sekte yang hadir. Pemuda terkemuka berkata, Guru Sekte, murid Longteng,
Saya dan saudara laki-laki saya mengetahui bahwa Anda ingin Wu Yun masuk ke kabinet secara langsung, dan kami datang untuk mengungkapkan perasaan kami. Kami tidak yakin. Brengsek, itu bukan milikmu berbalik untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan Master Sekte. Semuanya, mundur, kata Dao Yuan dingin. Namun, Dao Kong segera melambaikan tangannya dan berkata, Wakil Master Dao Yuan, mereka semua adalah anggota Sekte Dao Wuxian kami. Sekte Dao Wuxian kami selalu berpegang pada prinsip kesetaraan untuk semua orang, dan mereka harus memiliki hak untuk berbicara. Bibirnya dan melangkah ke samping tanpa daya. Wu Yun juga tersenyum diam-diam, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang ini begitu berani. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Dao Kong, pemimpin sekte tersebut, terlalu biasa-biasa saja, atau dia mudah didekati. Pemimpin sekte yang bermartabat sebenarnya tidak memiliki prestise sedikit pun. Sekte abadi tidak sebaik sekte di dunia fana. Namun tidak mudah bagi Wu Yun untuk ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun, itu adalah urusan orang lain. Terlebih lagi, sekte abadi bela diri ini hanyalah batu loncatan sementara baginya. Ketika dia mendapatkan kekuatan, dia akan pergi dari sini. Terima kasih, Guru Sekte, karena telah memberi kami hak untuk berbicara. Sementara Wu Yun berpikir, murid yang menyebut dirinya Long Teng tiba-tiba berkata, Guru Sekte, Wu Yun hanyalah pendatang baru yang baru saja naik dan baru saja memulai. Apa yang dia punya? Memenuhi syarat untuk bergabung dengan kabinet. Jika dia bisa bergabung dengan kabinet dengan mudah, lalu apa kerja keras dari begitu banyak murid kabinet luar kita? Ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar dari wakil ketua Sekte Dao Yuan bahwa dia memiliki bakat luar biasa, dan dia sendiri juga dia berkata bahwa dia ingin bertarung bersama kita untuk membuktikan bakat manusia supernya. Kalau begitu, Wu Yun. Saat dia berbicara, mata Long Teng sudah tertuju pada Wu Yun. Karena kamu sangat ingin membuktikan dirimu, maka ayolah, kamu dan aku bertengkar, dan karena ini pertarungan, pasti ada taruhannya. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku adalah murid pavilion luar dari Sekte Wuxian. Saya pasti tidak akan pernah keberatan Anda bergabung dengan kabinet lagi. Tetapi jika Anda kalah di tangan saya, silakan keluar dari Sekte Abadi Dao Wu. Bajingan. Long Teng, di dalam Anda mata apakah ada di antara kami Master Sekte, Wakil Master Sekte, atau Tetua? Anda membuat keputusan sendiri di depan kami. Anda berada di alam abadi tingkat keempat, tetapi Wu Yun hanya berada di alam manusia tingkat pertama alam abadi. Apakah masuk akal bagimu untuk membiarkan dia bertarung denganmu? Wu Yu Zhang Fakawan, aku akan mengeluarkanmu dari sekte sekarang. Meskipun Dao Kong tidak mengatakan apa-apa, Dao Yuan benar-benar tidak dapat mendengarkan lagi. Wakil Master Sekte Dao Yuan, jangan terlalu bersemangat. Long Teng hanya mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, jika Anda ingin bertobat, Anda harus mendengarkan Master Sekte. Dao Kuan, wakil Master Sekte lain di sebelah Dao Kong, tiba-tiba berbicara. Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap Dao Kuan, lalu matanya kembali menatap Long Teng. Dia berpikir diam-diam, begitu. Pantas saja murid pavilion luar ini begitu berani. Ternyata ada seseorang di belakangnya. Tampaknya hubungannya dengan wakil pemimpin Sekte Dao Kuan sangat luar biasa. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tubuh Dao Kong, menunggu pidatonya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Sekte, dan hanya dia yang bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Melihat dia tidak berbicara lama, Wu Yun terlalu malas untuk menunggu lebih lama lagi. Meskipun tingkat budidaya naga ini sudah berada di alam abadi tingkat keempat, yang 3 tingkat lebih tinggi darinya, menurut peringkat dunia abadi, sangat tidak mungkin untuk membunuh musuh di luar tingkat budidaya tingkat ketiga. Tapi sekarang Soaring Dragon telah sampai di depan pintu, tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali. Setelah beberapa saat, Wu Yun terdengar berkata, Ketua Sekte, Wakil Ketua Sekte dan Tetua, mohon jangan malu. Karena saudara Long Teng mempunyai permintaan seperti itu, saya akan menyetujuinya. Kamu gila, benarkah? Dao Yuan adalah orang pertama yang berdiri dan memarahi Wu Yun dengan suara rendah. Wajah Dao Kong juga terlihat sedikit aneh, tapi dia tetap tidak berbicara.
Orang-orang lainnya tidak menunjukkan banyak perubahan ekspresi. Tapi Long Teng sepertinya takut Wu Yun akan menyesalinya, dan langsung berkata dengan lantang, "Oke, ini yang kamu katakan. Ya, kamu berbicara dengan arogan, aku ingin melihat kemampuanmu." Tentu saja aku mengatakannya. Hanya saja taruhannya tidak bisa sesederhana yang Anda katakan. Mengapa saya setuju dengan Anda dan hanya membutuhkan persetujuan Anda, tetapi jika saya kalah, saya akan meninggalkan sekte. Saya, Wu Yun, membutuhkan persetujuan Anda. Lalu bagaimana kamu ingin bertaruh? Long Teng berkata dengan dingin. Tentu saja, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku bisa melakukannya untukmu. Jika aku kalah, aku akan membunuhmu atau memotongmu menjadi beberapa bagian. Terserah padamu. Saat dia berbicara, mata Wu Yun berubah. Suara itu jatuh ke seluruh tubuh Dao. Jika Dao Kuan adalah orang di balik Long Teng, maka ekspresinya pasti akan berubah. Fakta tidak mengecewakan Wu Yun, ekspresi Dao Kuan memang berubah, tapi dia tidak mengatakan apapun. Mungkin, mereka juga mengira Wu Yun bukanlah lawan Long Teng. Long Teng jelas berpikir begitu juga. Dia mencibir dan berkata, "Oh, bagus sekali. Saya ingin memberi wajah pada wakil master sekte Dao Yuan dan membiarkan Anda meninggalkan sekte. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar ingin bunuh diri. Mencari kematian, ya, aku menerima taruhan ini." "Wu Yun, kamu gila." Dao Yuan memarahi dengan suara rendah lagi. Tidak ada keraguan bahwa dia mengagumi dan menghargai Wu Yun, dan dia sangat marah ketika melihat Wu Yun membuat keputusan yang impulsif dan merusak diri sendiri. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Wu Yun sendiri yang mengatakannya. "Wakil Master Sekte, jangan khawatir." Wu Yun memandang Dao Yuan, berbisik, lalu berbalik untuk melihat Long Teng. "Long Teng, taruhannya sudah dibuat, tapi jarak antara kau dan aku juga terlihat jelas. Aku akui bahwa aku memang bukan tandinganmu saat ini, tapi jika kau benar-benar punya nyali, tunggu saja aku selama 15 hari. Tidak butuh ini terlalu lama. Sampai jumpa di arena seni bela diri Dawu Immortal Sekte dalam 15 hari. Oke, ingat taruhanmu." Long Teng tidak keberatan dengan perjanjian Wu Yun yang telah lewat 15 hari. Menurutnya, tidak peduli betapa luar biasa bakat Wu Yun, tidak mungkin menutupi kesenjangan dalam kultivasi tingkat ketiga dalam waktu 15 hari. Kemudian, Long Teng melihat ke arah Dao Kong lagi, menangkupkan tangannya dan berkata, "Sekte Guru, kita harus membicarakan masalah ini sendiri. Apakah menurut Anda itu pantas?" Bab 1470 Taruhan, 15 hari. Dao Kong memandang Long Teng, lalu ke Wu Yun, dan akhirnya ke Dao Yuan. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi hanya mendengar Dao Yuan berkata, "Sekte Guru, saya pikir ini tidak pantas. Saya ingin Wu Zhen bergabung dengan kabinet. Itu untuk pengembangan sekte jangka panjang, dan tidak boleh." "Master Sekte," saudara muda Dao Yuan terus mengatakan bahwa itu untuk pengembangan sekte jangka panjang. Apakah ini alasan mengapa dia mengabaikan upaya ribuan murid dari luar sekte abadi untuk berkultivasi? "Biarkan siapapun yang kamu ingin datang-datang. Lalu aku juga mengatakan biarkan Long Teng bergabung dengan kabinet. Kamu." Dao Yuan sangat marah karena momen. Dao Kong melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, jangan berdebat. Karena ini adalah keputusan mereka sendiri, Wu Yun, Long Teng, saya setuju dengan pertarungan Anda, dan itu akan diadakan di arena seni bela diri Xianzong dalam waktu setengah bulan. Terima kasih banyak, Ketua Sekte. Murid, silakan pergi." Long Teng membungkukkan tangannya dan keluar dari aula Master Sekte sambil tersenyum. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Wu Yun dengan pandangan menghina. Wu Yun tidak bereaksi. Dao Yuan, sebaliknya, menghela nafas, mengucapkan selamat tinggal pada Dao Kong, dan meninggalkan aula Master Sekte bersama Wu Yun. "Wu Yun, kamu gila. Mengapa kamu membuat taruhan mustahil ini dengannya?" Setelah meninggalkan istana ketua sekte, Dao Yuan berkata dengan marah, "Denganku di sini, apakah kamu masih takut dia bisa membalikkan dunia?" Tidak masalah." Wu Yun tersenyum dan berkata, "Saya hanya tidak ingin menimbulkan masalah bagi Anda dan sekte. Selain itu, jelas bahwa semua pemimpin sekte ingin melindungi Long Teng."
Jika saya tidak mengambil inisiatifnya, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk mengakhirinya. Kamu baru saja tiba, bagaimana kamu tahu? Dao Yuan sedikit terkejut. Sudah jelas, sangat jelas, kata Wu Yun dengan mulut datar. Long Teng dan Dao Yuan berasal dari dunia yang sama, dan dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan kekerabatan. Beberapa bulan yang lalu, Dao Kuan ingin Long Teng bergabung dengan kabinet, tetapi saya menolak. Dengan kualifikasi dan bakatnya, dia tidak punya kualifikasi. Dao Kuan selalu menyimpan dendam tentang kualifikasi Anda untuk bergabung dengan kabinet. Kali ini, Long Teng dapat mengetahui niat Anda untuk bergabung dengan kabinet begitu cepat karena Dao Kuan mungkin mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Dao Yuan menjelaskan perlahan. Wu Yun berkata, "Oh," dan tiba-tiba mengerti. Dengan cara ini, semua keraguan terpecahkan. Namun, tidak masalah. Wu Yun tersenyum dan berkata, "Karena ini masalahnya, ini semakin membuktikan bahwa keputusanku hari ini benar. Karena mereka tidak puas denganmu, jelas mereka ingin mengincarku. Sekalipun saya tidak setuju hari ini, mereka akan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan saya. Dengan taruhan ini, itu akan jauh lebih mudah." Dao Yuan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Wu Yun, mengerutkan kening, dan menghela nafas. "Yah, tidak ada gunanya membicarakannya ini sekarang. Nah, bagaimana kamu ingin menghadapi pertempuran 15 hari kemudian? Long Teng berada di alam abadi manusia tingkat keempat, dan jarak antara dia dan kamu jauh dari sesederhana yang kamu pikirkan. Wakil Master Sekte, karena Anda sangat menghargai saya, maka saya tidak akan melakukannya. Sama-sama, saya butuh bantuan Anda. Dalam 15 hari, izinkan saya meningkatkan setidaknya 1 tingkat kultivasi dan mencapai tingkat kedua manusia dan abadi. Wu Yundao, tentu saja, akan lebih baik jika Anda dapat mencapai keabadian manusia tingkat ketiga." Dao Yuan memutar matanya dan berkata, "Jadi, Anda baru saja naik dan tidak mengerti apa-apa. Apakah menurut Anda tingkat kultivasi itu dunia abadi sama dengan dunia fana? Apakah mudah untuk ditingkatkan? Mengambil langkah mundur, bahkan jika Anda mencapai alam abadi manusia tingkat ketiga, apa yang dapat Anda lakukan? Dengan perbedaan 1 tingkat dalam kultivasi, jika Anda dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan mata khusus Anda, mungkin ada sedikit peluang. Tetapi Anda baru memulai dengan kemampuan untuk memiliki mata yang berbeda. Selain itu, tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai yang ketiga tingkat keabadian manusia. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya?" Wu Yun tersenyum dan tiba-tiba berkata dengan rasa ingin tahu, "Wakil Master Sekte, sebenarnya aku sangat penasaran, apa hebatnya mata anehku, apa yang begitu berharga tentang mereka, mengapa saya merasa mereka tidak terlalu berguna? Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, silakan ikuti saya. Katakan padaku, apakah Anda pernah bertemu orang lain dengan mata aneh di dunia fana?" Wu Yun tertegun oleh ucapan Dao Yuan. Pertanyaan mendadak. Dia belum pernah memperhatikannya sebelumnya, karena menurutnya teknik pupilnya tidak terlalu kuat, tetapi sekarang setelah dia mendengarnya dan memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya dia belum pernah mendengar ada orang lain yang memiliki murid khusus selain dia. Tidak, itu benar. Dao Yuan mengangguk. Di dunia fana, pemilik murid aneh hanya 1 dari sejuta. Bahkan di dunia peri, hanya 1 dari sejuta. Sangat sulit untuk melakukannya muncul. Dan belum pernah terdengar bahwa kamu mempunyai mata khusus seperti milikmu dengan 3 jenis keterampilan murid pada saat yang sama. Tapi sekali lagi, kebanyakan orang, meskipun mereka memiliki mata yang berbeda, tidak tahu cara menggunakan mereka, dan jika mereka tahu cara menggunakannya, mereka mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Seberapa kuat Anda dapat membuat mata istimewa Anda bergantung pada kualifikasi Anda sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Tuhan telah memberi Anda kualifikasi unik. Baik kamu dapat memanfaatkannya dengan baik tergantung pada kamu. Oh, itu dia. Wu Yun mengangguk sambil berpikir, tiba-tiba penuh kerinduan akan masa depan keterampilan 3 matanya. Dia bahkan berpikir bahwa mungkin, dalam waktu dekat, kekuatan serangannya kemungkinan besar akan berasal dari 3 jenis keterampilan murid dari murid yang berbeda, dan akan menjadi kekuatan tambahan terbesarnya. Oke, jangan terlalu memikirkannya sekarang.
Mari kita tunggu sampai kamu bisa masuk ke kabinet. Jika kamu tidak bisa masuk ke kabinet, aku tidak bisa membantumu. Dao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai saat ini, saya hanya bisa mengajak Anda berlatih di tanah harta karun terlebih dahulu. Hanya saja harta karun yang sangat bagus dari Sekte Abadi Dahulu semuanya disiapkan untuk para murid kabinet. Sekarang Anda hanya dapat dianggap sebagai murid kabinet luar. Dan hanya bisa pergi ke harta karun biasa. Dalam 15 hari ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengajari Anda cara memperkuat Anda. Saya harap teknik murid kedua dapat membantu Anda. Setelah 15 hari, itu hasilnya semua akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Terima kasih, Wakil Pemimpin Sekte. Wu Yun menyerahkan tangannya, dan kemudian mengikuti jejak Dao Yuan, bergegas pergi.